aspirasi. Border kami sudah rapi. Kalian semua. Ya sudah Bapak, kalau seperti itu Bapak diam dulu. Kami yang menyampaikan aspirasi. Bapak-bapak aja ngomong ini. Macam bapaknya yang orasi ya. Kami udah rapi di sini. Bapak ngomong maju-maju. Bahkan kami dalam surat menyampaikan di patung kuda, bukan di sini. Ini dari awal. Yang sudah memancing itu kepolisian. Saat ini di belakang toko patung kuda sudah ada proyek objek vital nasional. Gak ada Ketentuan harus melakukan pressure. Udah, memberikan peluang kesempatan. udah, Bapak, kami ngomong sekarang. Udah. Kami sudah 500 meter, kami mau menyampaikan aspirasi. Diam dulu. Kami bukan menyampaikan aspirasi kepada Bapak polisi. Bahkan tembok istana pun tidak mendengar suara kami. Oke. Silakan. Racikan Berita 1. Ada kita dalam satu suara, demokrasi yang mulia. Hari-hari esok. Terus berjuang. Terus berjuang, jangan berjuang, ajar terus. Indonesia baru dan Saudara. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kemunafikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kata, satu teriakan. Karena hari ini kita berkumpul atas nama bangsa Indonesia, atas nama rakyat Indonesia. Disinilah kata ini terbentuk untuk mengumpulkan mahasiswa dari baik kawan-kawan, katanya negara kita negara demokrasi, tapi nyatanya apa kawan-kawan? Kita dibatasi dengan pagar dan dibangun oleh bapak-bapak polisi. Hei Pak, ini bukan kerumunan, ini masa aksi. Mereka yang memilih berjuang turun ke jalan daripada diam di dalam zona nyaman. Kami bukan sobat corner, tapi kami menyampaikan keresahan karena kami sendiri terhadap negeri ini. Negeri yang sama-sama kita cintai. Namun kenapa kami dibatasi seperti ini? Pak, kita nggak ada yang mau senjata, Pak. Kita nggak ada yang mau pistol. Kita cuma mau gagasan. Namun kenapa harus dibatasi seperti ini? Katanya kita demokrasi. Lihat kawan-kawan, demokrasi kita dibatasi hanya sebatas ini. Padahal kita bukan membuat keonaran, kita cuma menyampaikan aspirasi dan juga keresahan kita terhadap kemajuan negeri ini yang katanya Indonesia emas 2045. Namun apa? Masih jauh dari kata emas. Kita cemas. Kita cemas terhadap berbagai kebijakan-kebijakan yang hadir di antara kami. Oleh karena itu, Bapak Ibu polisi tolong dibukakan barikade ini untuk kemudian kami menyampaikan berbagai aspirasi yang sudah kami buat dengan data analis. Kami peringati sekali lagi agar tidak terjadinya kerusakan-kerusakan yang sudah Bapak susun ketertibannya. Hari ini kami hadir untuk hanya menyampaikan aspirasi, Pak. Kenapa kita harus dibatasi dengan pagar-pagar besi dari Bapak polisi? Pak, Bapak itu demokrasi nggak, Pak? Jangan ajarkan kami ketertiban. Kalau berbagai perihal kebijakan-kebijakan ataupun hal-hal yang kalian laksanakan kepada kami itu menghancurkan ketertiban itu tersendiri. Jangan ajarkan kami keamanan, bahwa peluru kalian menyasar kepada kami itu merusak daripada keamanan itu tersendiri. Jangan ajarkan kami keamanan dan ketertiban kalau kalian sendiri tidak bisa menjaga keamanan dan ketertiban itu tersendiri, bapak-bapak polisi ataupun adik-adik polisi hari ini. Katakan hu untuk polisi, kawan-kawan. Katakan hu sekali lagi untuk adik-adik polisi, kawan-kawan. Dua kata, satu teriakan. Karena hari ini kita
kita berkumpul atas nama bangsa Indonesia, atas nama rakyat Indonesia. Disinilah kata ini terbentuk untuk mengumpulkan mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! 3 kata, 1 teriakan. Di mana kata ini hadirnya dari rahim perempuan, para pemimpin-pemimpin hebat, para presma-presma hebat, para aktivis-aktivis hebat, akademisi-akademisi hebat. Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Oke, baik teman-teman sekalian, kita sudah melihat di depan kita sudah banyak brigade-brigade yang sudah menghantarkan kita di sini, teman-teman. Teman-teman, hari ini atas nama BMSI kita melaporkan ke kepolisian. Untuk suratnya adalah kita berkumpul di Patung Kuda. Kita akan menyampaikan aspirasinya di Patung Kuda. Tapi apa hari ini kawan-kawan? 100 meter sebelum Patung Kuda kita sudah brigade. Artinya kawan-kawan, hari ini kita sudah dibatasin. Apa yang kita sampaikan, aspirasi-aspirasi yang kita sampaikan telah dibatasin kawan-kawan. Maka ini adalah sebagai pemantik bagi aktivis, pemantik bagi masa aksi untuk ricu kawan-kawan. Karena ketika kita dikasih tempat yang baik, kita nggak bakal ricu. Maka ketika hari ini kita di brigade, dibatasin untuk ini, maka 1 kata yang akan kita keluarkan. Apa kawan-kawan? Lawan! Lawan! Ya, baik kawan-kawan, hari ini kita atas nama mahasiswa Indonesia berkumpul di sini atas keresahan kita bagi mahasiswa Indonesia, kecintaan kita bagi negara kita, kecintaan kita bagi bangsa kita yang hari ini teman-teman banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak pro rakyat kawan-kawan. Maka hari ini banyak yang mengatakan bahwasanya kita akan menuju bonus demografi Indonesia emas 2045. Tapi kawan-kawan, tahun 2025 belum sampai kita Indonesia emas, kita sudah cemas. Indonesia sudah cemas, kita cemas terhadap hukum yang ada. Hari ini hukum yang disusun, hukum yang dirancang, hukum yang dirindu-rindukan oleh bangsa Indonesia dicederain oleh para elit politik, oleh para kepentingan-kepentingan politik. Begitu juga kawan-kawan, hari ini sedang disusunnya sejarah-sejarah Indonesia, disusunnya kembali. Namun kawan-kawan apa? Banyak sekali perubahan-perubahan yang akan dilakukan. Banyak sekali penghapusan-penghapusan yang dilakukan oleh para pejabat elit politik hanya untuk kepentingannya saja kawan-kawan. Jadi kami mahasiswa sebagai perwakilan masyarakat sipil menghadirkan sekat-sekat di antara kita. Mari kita bergabung dalam satu barisan. Kita hancurkan rezim yang hari ini terus memberikan kezaliman kepada rakyat negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspirasi, border kami sudah rapi. Kalian semua. Ya sudah Bapak, kalau seperti itu Bapak diam dulu. Kami yang menyampaikan aspirasi. Bapak-bapak aja ngomong ini. Macam bapaknya yang orasi ya. Kami udah rapi di sini. Bapak ngomong maju-maju. Bahkan kami dalam surat menyampaikan di Patung Kuda, bukan di sini. Ini dari awal. Yang sudah memancing itu kepolisian. Saat ini di belakang pos Patung Kuda sudah ada proyek objek vital nasional. Gak ada Ketentuan harus kami melakukan. Kami memberikan peluang kesempatan. Udah Bapak, kami ngomong sekarang. Udah. Kami sudah 500 meter, kami mau menyampaikan aspirasi. Diam dulu. Kami bukan menyampaikan aspirasi kepada Bapak polisi. Bahkan tembok istana pun tidak mendengar suara kami. Oke. Silakan. Agar kiranya dari masing-masing koordinator lapangan untuk di kampusnya, agar kemudian mengakomodir masa dan barisannya, agar sama-sama kita rapatkan satu barisan tanpa persekatan kawan-kawan. Kami akan lawan, semuanya teman-teman. Kami akan lawan. Kami menolak pendirian batalion baru di Aceh. Jangan buka-buka lemah Bapak. Jangan sampai hari ini seluruh daerah bangkit untuk melawan rezim ini. Rezim yang tidak pro akan rakyat. Rezim yang tidak mendengarkan keresahan daripada rakyatnya. Jangan cuma pada saat pemilihan, bukan jangan pada saat kampanye berbicara A, berbicara B, tapi hari ini dibuktikan ketika sudah terpilih. Dengarkan rakyatnya, dengarkan rakyatnya.
Kami di Aceh tidak sampai aspirasi ke sini. Ketika kami di sini pun tidak sampai. Betapa sayangnya Pak rakyat Indonesia, Pak. Betapa sayangnya Reno. Tidak melakukan vandalisme. Dengarkan dulu, Pak. Bapak polisi. Saya ingatkan bahwa jangan Anda korban para peserta aksi. Kami dari tadi tertib. Anda tidak menolakkan. Bapak polisi. Anda bertanggung jawab. Kami. Bapak diam dulu. Kami mengimbau untuk tidak melakukan acara. Diam dulu, diam dulu. Sudah 2 kali. Melakukan vandalisme. Merusak spanduk himbauan kami. Dan memperoleh. Ini untuk melayani. Ini bukti Teman-teman sekalian. kita tidak bisa memberikan aspirasi, teman-teman. Ini Kami ingatkan sudah 2 kali. atas nama kita Teman-teman yang melakukan vandalisme kepada kendaraan kepada teman-teman media. Saya minta untuk mengangkat permasalahan ini, terutama permasalahan kami di Aceh tentang berdirinya 5 batalion. Kami meminta dengan teman-teman media nasional untuk isu ini diangkat, bahwasannya Aceh hari ini menolak pendirian batalion baru. Semangat teman-teman! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang terhormat, izinkan kami, anak putri kalian, untuk menyampaikan sedikit keluh kesah kami dari rahim kami. Lahir seorang pemimpin negeri. Dari rahim kecil ini lahir para pejuang bangsa, Bapak. Izinkan kita untuk memiliki satu suara untuk teman-teman, demi udara yang kita hirup, atas nama cinta kita berjuang. Dengan berjuang itu atas dasar cinta kita terhadap negeri ini. Sambut suasana. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Indonesia, kau luka yang tertutup oleh senyum. Jalanmu sesak oleh janji yang tak pulang. Di langitmu bergelantung doa, namun dijawab oleh kebisingan kekuasaan. Listrik bisa padam, namun bukan nalar. Panggung bisa sunyi, namun bukan suara. Ketika gelap menyelimuti lorong-lorong keadilan, kami berjalan dengan cahaya dari dalam. Politisasi sejarah untuk kepentingan elit. Kedua, mendesak untuk melaksanakan peninjauan kembali pasal-pasal bermasalah, pelibatan publik yang lebih luas dan bermakna dalam pembahasan RUU KUHP. Penundaan pengesahan hingga seluruh poin kontroversial diselesaikan. Ketiga, mendesak pemerintah untuk transparan dalam menyampaikan informasi terkait perjanjian bilateral, melindungi kepentingan ekonomi nasional dan melakukan diplomasi yang kuat untuk memastikan kesepakatan yang saling menguntungkan. 4. Mendesak untuk dilakukannya audit menyeluruh terhadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Teman-teman, kawan-kawan semua, saya tidak basa-basi, tidak akan basa-basi, tidak akan kemana-mana. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa saya diminta langsung oleh Bapak Presiden dan Pak Mensesnek hadir di tengah-tengah teman-teman semua. Kenapa Pak Mensesnek tidak hadir? Karena beliau sedang rapat terbatas di istana dengan Pak Presiden. Ya. Hari-hari Pak Presiden dan para menteri melakukan rapat cepat untuk mengagendakan banyak sekali kebijakan penting yang harus segera dieksekusi. Itu ya. Oke. Kedua, Bapak Presiden berpesan, dan kenapa kami disuruh ke sini? Karena Pak Presiden juga menganggap sangat penting aspirasi dari mana saja, termasuk dari kawan-kawan mahasiswa.
Tidak benar Presiden tidak menganggap dan menyepelekan setiap aspirasi. Itulah buktinya kenapa kami ke sini, ya. Oke, jadi itulah kenapa saya diminta ke sini untuk menerima aspirasi teman-teman semua. Jadi setelah aspirasi kami terima, saya akan langsung sampaikan kepada Pak Presiden, kepada Pak Mensesnek, dan akan dikaji sesuai dengan tuntutan teman-teman. Tidak ada yang salah aspirasi yang masuk ke Presiden. Semua ditampung, semua dikaji, semua akan diambil tindakan jika memang semua aspirasinya memang sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita bersama. Ya. Jadi jangan khawatir, tidak mungkin tidak dibaca dan tidak dipelajari. Jadi sekali lagi terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mengkaji, melihat persoalan di tengah-tengah masyarakat, dan ini harus menjadi kebijakan dan Presiden akan memperhatikan ini semua. Jadi gitu teman-teman, sekali lagi mohon maaf Pak Menteri tidak bisa hadir langsung mewakilkan saya untuk ketemu teman-teman. Jadi ini saya terima 11 poin tuntutan hasil kajian teman-teman selama ini yang sudah dibendel sangat tebal ini. Ya, jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Salam perjuangan, salam pergerakan, hidup mahasiswa, hidup Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Bapak Wamensesnek. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Wamensesnek. Cuman yang kami inginkan hari ini Bapak bukan hanya permintaan maaf dan hanya sampaikan terima kasih doang, tapi kami ingin tidak menjadi kecolongan lagi. Hari ini sudah kami bundel permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Kiranya kami meminta Bapak Wamensesnek untuk menjamin kami apakah ini akan dibahas oleh pemerintah atau tidak, atau hanya sebagai formalitas saja pada saat hari ini. Mungkin Bapak Wamensesnek yang kami inginkan adalah masa aksi hari ini, ingin Bapak Wamensesnek ada langkah konkretnya. Kami diberikan jaminan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam bundelan ini agar dapat diselesaikan. Bukan hanya kita kasih kemarin sama Mensesnek kemudian hilang. Tidak ada. Betul nggak teman-teman? Oke ya, sekali lagi saya tambahkan. Jadi saya diminta ke sini untuk menerima aspirasi dan 11 tuntutan ini sudah sampai ke Pak Presiden. Oke. Jadi Bapak-bapak, teman-teman semua, ya. Oke, izin Bapak, mungkin ya. Izin Bapak saya potong. Mungkin karena Bapak sampai tadi kita korek-korek untuk laksanakan langkah konkretnya, tapi di sini kami sudah menyiapkan Bapak. Bapak untuk bertanda tangan di sini, kita diberikan waktu 3 kali 24 jam. Apa yang menjadi kajian hari ini dapat direspon oleh pemerintah hari ini. Dan itu Bapak, jadi di sini kami sampaikan. Dengan ini kami sampaikan aspirasi dan tuntutan aksi Indonesia Cemas, BEM seluruh Indonesia, agar segera dipertimbangkan dan dilaksanakan oleh pemangku kebijakan pemerintahan Indonesia untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Dan kami tunggu 3 kali 24 jam respon dari pemerintah Indonesia. Sepakat teman-teman? Gak usah panik, gak usah panik. Sekjen warna MSDM. Nangis, sekjen warna MSDM. Jangan panik, jangan panik. Rokok Pak. Matang nih. Rokok Pak, rokok. Langsung Pak. Ya izin teman-teman media, nih saya jelaskan sekali lagi ya, di sini ada bacaan di bawahnya. Dengan ini kami sampaikan aspirasi dan tuntutan aksi Indonesia Cemas BMSI agar segera dipertimbangkan dan dilaksanakan oleh pemangku kebijakan pemerintahan Indonesia untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Dan kami tunggu 3 kali 24 jam respon dari pemerintah Republik Indonesia. Silakan Bapak Wamensesnek untuk menandatanganin. Video. Jabatan Pak, jabatan. Silakan Pak, jabatannya boleh. Lihatin lihat Pak.
Pak, silakan Bapak berbicara apa respon dari yang kami sampaikan ini, Pak. Kami meminta tadi 3 kali 24 jam untuk direspon. Jadi sekali lagi teman-teman, kami menerima ini adalah satu respon langsung menerima aspirasi dan akan langsung dibahas oleh Pak Presiden dan seluruh pembantu-pembantunya. Jadi ada 11 isu dan 11 isulah yang nanti akan kami distribusikan ke seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan tuntutan kalian semua. Jadi gitu ya. Sudah saya tanda tangani, saya terima, saya langsung sampaikan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden nanti akan merespon, mendistribusikan seluruh tuntutan ini kepada para pembantu-pembantunya. Itu ya. Oke Bapak, Terima yang kasih perlu digarisbawahi adalah kami menunggu 3 kali 24 jam atas respon dari pemerintah. Racikan Berita 1.